Saya minta kamu kosongkan rumah ini. Jangan usir kami. Ayo cepetan pergi. Pergi kalian dari sini. Cerita berawal dari sebuah keluarga yang ditinggalkan oleh ayahnya. Indah namanya, seorang gadis cantik tapi miskin. Ia didekati oleh seorang pria, sebut saja namanya Heru. Ia sangat menyukai Indah sebab Indah adalah orang yang baik hati. Indah pun memutuskan berhenti dari sekolahnya dan lebih memilih untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumahnya. Ia pun merawat ibu dan adiknya di rumah, sementara ia yang memikul tanggung jawab. Mau kerja nggak ya? Mau kerja di sini. Beneran, Mbak? Kamu sanggup? Hari ini Indah langsung diterima bekerja di sebuah perusahaan roti. Ia adalah sebagai tukang catat roti yang ingin diperjualbelikan. Indah adalah seorang yang rajin dan bekerja keras, tapi ternyata pabrik tersebut adalah Kerja di sini sekarang. Siapa yang mau cari makan? Siang itu, pemilik kontrakan datang ke rumah untuk menagih uang kontrakan, tapi mereka tidak pernah membayarnya sudah beberapa bulan karena mereka tidak memiliki penghasilan tetap. Sementara Indah yang diharapkan bekerja untuk dapat membiayai kebutuhan mereka. Beberapa bulan berlalu, Indah sudah menekuni pekerjaan itu dan ia mulai pandai merasakan berbagai makanan. Ia pun memang ahli dalam pekerjaannya itu. Ia tak pernah lelah dan tak pernah putus asa demi kebutuhan sehari-harinya. Entah ada angin apa, Vero, si pemilik pabrik roti tersebut sengaja membuat agar Indah terjatuh di lantai. Vero sangat tidak senang karena Indah adalah orang yang sangat pintar hingga membuatnya iri. Mau berani sama gue? Apaan kamu? Indah pun langsung dimarahi oleh wanita yang menerimanya bekerja di perusahaan tersebut. Ia melarang Indah untuk tidak berbuat tidak baik pada Vero, pemilik pabrik roti itu, karena ia akan dipecat. Siang itu, Heru datang untuk menjumpai Vero, wanita yang disukainya. Tapi tiba-tiba Heru melihat Indah yang bekerja di situ sebagai pegawai di pabrik roti itu. Ia bekerja sebagai anggotanya Vero. Beberapa hari pun berlalu. Indah merasa ada yang aneh sebab cairan yang dibawanya itu bau sesuatu. Hingga ia pun melarang Vero untuk menggunakan bahan itu. Tapi ini yang terjadi. Malah dia yang dimarahi oleh Vero sebab mereka sengaja memakai bahan itu supaya tahan begitu lama. Indah tak sengaja mendengar semua perkataan Vero dan ayahnya. Mereka sengaja melakukan ini supaya usahanya berhasil, tapi tidak dengan Indah. Ini nggak bisa dibiarin. Kamu mau dipecat? Iya, Mbak. Vero yang tidak senang dengan Indah lalu melarang anggota-anggotanya yang bekerja di pabrik tersebut agar tidak bercerita apapun kepada Indah, sebab Indah terlalu banyak ingin tahu tentang pabrik roti itu. Indah pun agar disuruh keluar oleh Vero. Kerja di tempat lain aja. Cari kerja itu sekarang susah. Nahan upah kamu. Tiba-tiba datanglah Heru untuk mendekati Indah. Tapi untung saja Vero datang tepat waktu karena Heru telah mengganggu Indah supaya mau diajak bermain kuda-kudaan dengannya. Tapi Indah tidak mau. Aku dijebak. Kamu percaya sama aku kan? Mau lihat aja ya. Karena kejadian itu, Indah pun lalu dibawa oleh teman-teman pegawainya itu agar dimasukkan ke kandang monyet. Indah sangat sedih karena ia telah difitnah oleh Vero karena telah mencoba melakukan sesuatu kepada Heru, pacarnya itu. Setiba di kantor polisi, polisi itu pun menunjukkan beberapa rekaman CCTV di tempat pabrik tersebut. Kalau Indah memang tidak bersalah, yang bersalah adalah Heru karena ia telah memfitnah Indah melakukan sesuatu yang tidak baik kepadanya.
Keesokan hari, adik kesayangan Indah pun mengambil uang tabungannya selama ini untuk membuka usahanya untuk kakaknya, agar kakaknya bisa mencoba berjualan kue. Mereka sangat mendukung sekali kalau kakaknya itu ingin berusaha. Tanpa waktu lama, Indah pun lalu membuat kue itu dan ditemani oleh ibunya yang menyemangatinya selalu. Indah sangat senang hatinya karena ia ingin mencoba usaha sendiri. Dan keluarganya pun mendukungnya agar ia suatu saat bisa menjadi sukses. Keesokan hari lalu, Indah pun pergi berjualan ke pasar, berkeliling untuk berjualan kue. Tapi tetangganya malah marah kepada Indah sebab akibat dari fitnahan dari Peru tersebut, tetangganya pun merasa kurang enak pada Indah. Sewaktu dalam perjalanan, ia bertemu dengan yang menerima sebagai pekerjaannya kemarin di pabrik roti. Ia pun lalu merasakan kue buatan Indah. Langsung saja ia mengeluarkan makanan itu dari mulutnya. Karena makanan yang dibuat Indah sangatlah tidak enak. Kasih saran aja sama kamu. Enak dari kuenya Vero. Berkat ide dari temannya itu, Indah pun lalu belajar membuat kue melalui membaca buku, agar ia mahir membuat kue yang sangat lezat. Dengan belajar sendiri, Indah mampu membuat kue yang diinginkannya dan ditemani juga oleh ibunya. Beneran? Udah. Indah pun mulai berjualan berkeliling komplek. Tiba-tiba ia melihat seorang pria yang hampir tertabrak oleh motor. Indah pun lalu bergegas menolong pria tersebut. Tak disangka, pria tersebut adalah Reno, teman sekolahnya yang baik. Nggak apa-apa. Mulai laris. Indah pun sangat bersyukur hari ini karena semua jualan kuenya telah habis diborong oleh tetangga-tetangganya. Ia pun mendapatkan uang yang banyak dan ia lalu menunjukkan pada ibunya kalau makanannya itu pun telah habis. Betapa senangnya hati Indah dan Kalian sekeluarga pindah dari sini. baru saja merasa senang, Indah dan keluarganya malah disuruh pindah dari rumah kontrakan itu karena tempatnya dianggap berserak oleh pemilik kontrakan. Ya bergegas saja, Indah dan keluarganya pun lalu membereskan barang-barangnya dan pergi ke tempat kontrakan yang baru. Sementara di tempat lain, Vero yang memberikan buku catatan bahwa penghasilannya bulan ini sudah menurun, entah kenapa. Lalu tiba-tiba ada seorang pria yang memberitahukan kepada Vero kalau Indah telah berjualan kue hingga menjadi saingan bisnisnya. Benar sekali, Vero telah melakukan sesuatu yang tidak baik pada jualannya Indah dengan menyuruh orang yang tak dikenal agar ia tidak tersaingi bisnisnya lagi. Berbagai cara dilakukan oleh Vero agar Indah tidak berjualan lagi. Asal. Lagi-lagi, saat sedang di pasar, Indah pun didatangi oleh beberapa orang yang telah membeli kuenya itu. Kalau kuenya tersebut memakai bahan sesuatu agar kuenya itu laris. Tapi semua itu fitnah dari Vero ya teman-teman. Pokoknya kalau ada Indah tak pernah putus asa akan usaha yang ditekuninya saat ini. Mereka satu keluarga sangat kompak dalam membuat kue yang sangat bersih. Usaha Indah pun kini mulai agak berkembang. Ia ditolong adik dan ibunya untuk membuat kue. Saat Indah berjualan, Vero pun mendatangi kedainya itu. Ia pun lagi-lagi memfitnah Indah kalau Indah telah membuat roti dengan bahan yang tidak baik. Ia pun lalu membicarakannya pada warga sekitar. Tapi kali ini sayang, mereka semua tidak mempercayai ucapan dari Vero. Tidak sampai di situ, Vero pun melihat pacar yang disayanginya itu telah berselingkuh dengan wanita lain. Ia sangat marah pada pria itu karena ia terang-terangan berselingkuh dengan wanita itu. Lagi-lagi di tempat kerjaan Vero pun anggotanya meminta gaji yang tidak dibayarkannya beberapa bulan ini. Vero sangat bingung sebab ia telah berbuat yang tidak baik.
Inilah akhirnya, karena Pero menerima akibat dari perbuatannya. Tak lama kemudian, beberapa orang Pakpol datang untuk menangkap Pero dan ayahnya karena mereka ketahuan telah membuat roti menggunakan bahan yang tidak baik. Pero dan ayahnya pun harus menerima ini tanpa disangka. Usaha Indah pun kini telah berkembang pesat. Ia telah memiliki sebuah pabrik roti yang terkenal dan enak. Ia juga lalu mempekerjakan wanita itu sebagai kepercayaan. Kini Indah telah menjadi seorang pengusaha roti yang sukses. Ia pun tak lama kemudian berjodoh dengan Reno, pria yang sangat disukainya itu. Reno kali ini pun menikah dengan Indah sebab Indah adalah wanita yang baik. Jadikanlah ini pelajaran ya teman-teman. Sekian.